Selamat malam. Salam sejahtera dari Tuhan kita untuk kita semua. Kami segenap Majelis Jemaat GKJW Mojowarno mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih karena Bapak Ibu Saudara sudah memenuhi panggilan Tuhan untuk masuk dalam meja perjamuan kudus. Bapak Ibu dimohon untuk mengambil saat teduh. Selesai. Umat Tuhan yang terkasih, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang istimewa bagi kita sebagai pengikut Kristus. Pada Jumat Agung kita mengenang Tuhan Yesus yang menderita sengsara, yang mati disalibkan di Golgota demi menebus dosa-dosa kita. Kematiannya adalah bukti ketaatannya kepada Allah dan kesediaannya mengorbankan diri demi keselamatan kita. Kini, mari kita mengenang kembali peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus melalui ibadah Kamis Putih dan perjamuan kudus saat ini. Kiranya pengorbanannya di kayu salib senantiasa memampukan kita untuk terus setia mengikutnya. Silakan untuk berdiri. Kita memuji Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 2. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Kamis Putih dan perjamuan kudus saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, adapun tema ibadah Kamis Putih dan perjamuan kudus saat ini adalah GKJW, berkorban bersama Yesus mewujudkan perdamaian. Saya ulangi, GKJW, berkorban bersama Yesus mewujudkan perdamaian. Mari kita bersama-sama menyambut tema ibadah ini, kita memuji dari Kidung Kontekstual nomor 70. Kita pujikan 2 kali, 1 bait 2 kali. Getih Wutah. Saudaraku yang terkasih, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Adapun pembacaan Alkitab akan kita lakukan 3 kali, bacaan 1, bacaan 2, dan bacaan 3 yang akan dibacakan oleh majelis jemaat. Disilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan menerima sabda Tuhan yang pada hari ini kita ambil dari kitab Yesaya
Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Bapa, semua berkat yang telah Kau berikan kepada kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan selamat. Bapa di surga, kami akan menerima sabda-Mu yang suci. Kiranya Engkau buka hati kami, Engkau bersihkan hati kami, sehingga kami dapat menerima firman yang Kau berikan kepada kami, sekaligus kami dapat memahaminya. Bapa, mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Ibu Pendeta Diah Eka Siwi yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, kami serahkan sepenuhnya ke tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan roh hikmat dan kebijakan, sehingga apa yang dikatakan bukanlah kehendak manusia, tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikian Tuhan doa dan permohonan kami yang kami serahkan dengan menyebut nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yesaya 52 ayat yang ke-13 sampai Yesaya 53 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hamba Tuhan yang menderita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang yang akan terperanjat melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan perawaannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang anak banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka fahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah kuasa tangan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang, dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka ketika melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita ia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dan dia diremukkan karena kejahatan kita. Hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan mereka yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan makamnya di antara orang kaya. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu daya, tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya hambaku orang benar itu akan membenarkan banyak orang dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jaran bersama orang-orang kuat, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan dosa untuk pemberontak-pemberontak. Demikian firman Tuhan dari bacaan yang pertama. Bacaan kedua pada ibadah kita malam hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada orang-orang Ibrani, pasal yang ke-10 ayat 16 sampai dengan yang ke-25, yang demikian bunyinya. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian bacaan kitab pada bagian yang kedua. Jemaat kami undang untuk berdiri. Inilah permulaan Injil Kristus. Bacaan kita yang ketiga diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30 yang demikian. Yesus mati. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Bagaimana kabar panjenengan malam hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Panjenengan sumuk napa mboten? Nggih, oh berarti tasik normal niku lek sumuk nggih. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, untuk mengawali perenungan kita pada malam hari ini, kita bersama-sama akan mendengarkan sebuah pujian dari paduan suara seruling gembala dengan judul Via Dolorosa. Disilakan.
Terima kasih untuk Paduan Seruling Gembala yang telah mempersembahkan pujiannya pada malam hari ini. Semoga dapat terus eksis nggih Paduan Suara Seruling Gembala dari Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, ketika panjenengan mendengarkan lagu Via Dolorosa sembari menyaksikan video yang sudah diputarkan, apa yang panjenengan rasakan? Apa yang dirasakan? Atau sudah tidak terasa apa-apa lagi? Sedih, iya. Ngesakno. Seandainya saya ada di tempat itu, apa yang kemudian bisa saya lakukan? Apakah kita juga akan berteriak untuk menyalibkan Tuhan Yesus? Ataukah kita meratap menangisi Tuhan Yesus? Atau kita akan menyeka darah Tuhan Yesus? Ya, semua pilihan ada di dalam tangan kita masing-masing. Saudaraku yang terkasih, pada malam hari ini, adapun ayat nas kita diambil dari Yohanes 19 ayat yang ke-30 yang demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kematian seringkali menjadi sebuah hal yang sangat ditakuti oleh manusia. Bahkan kalau panjenengan ulang tahun, biasanya ditanya harapannya apa? Diberikan umur yang panjang. Mau berumur sampai berapa tahun panjenengan? 1000 tahun. Wah, jangan. Betul kata Pak Win. Nanti kalau panjenengan umurnya 1000 tahun, gak ono koncone. Nah, iya, pengalaman Bapak Ibu ya, ketika berkunjung kepada pasien yang memang sudah sepuh, katakanlah umur 80 tahun, saya pernah berkunjung, harapannya itu satu. Bu, saya itu mbok didoakan supaya saya cepat dipanggil Tuhan. Loh, kenapa? Di luar sana banyak orang yang ingin berumur panjang, ini umurnya panjang kok malah minta dipanggil Tuhan. Ternyata karena semuanya sudah selesai, iya. Anak-anaknya sudah sukses. Teman-temannya sudah meninggal semuanya. Jadi sudah tidak ada temannya, begitu ya. Itu kalau yang pernah saya temui. Tapi kalau Tuhan Yesus bagaimana? Ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan bahwa semuanya itu sudah selesai. Tugas Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia sudah rampung, sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Apa sih yang menjadi tugas Tuhan Yesus? Tuhan Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Siapa umat manusia itu? Ya kita-kita ini. Orang yang setiap hari melakukan perbuatan dosa. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Tuhan telah merelakan dirinya mati di atas kayu salib untuk siapa kalau bukan untuk kita? Saudaraku yang terkasih, kira-kira apa yang kemudian membuat Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk manusia? Saya mencatat ada 2 hal. Sesuai dengan bacaan kita yang pertama dari Yesaya tadi, di sana dikatakan bahwa seorang hamba yang taat. Ketaatan seorang hamba. Nubuatan Nabi Yesaya itu ditulis 500 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir.
konteks berpulangnya bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Ini yang melatar belakangi Yesaya menuliskan kitabnya. Nah, karena kebaikan hati Raja Kores, akhirnya bangsa Israel boleh pulang. Dan di sini Yesaya menuliskan bahwa seorang hamba itu ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku yang terkasih, gambaran mengenai hamba Tuhan yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ini dihubungkan dengan Tuhan Yesus. Seorang hamba yang setia, seorang hamba yang taat sampai mati di atas kayu salib. Iya, taat itu apa? Saya tadi mencoba mencari, menurut KBBI, taat itu artinya kepatuhan atau kesetiaan terhadap sesuatu hal. Nah, kepatuhan dan kesetiaan Tuhan Yesus untuk menerima perintah dari Allah Bapa. Kepatuhan untuk menjalani jalan salib yang memang begitu terjal. Siapa sih orangnya yang mau untuk menanggung apa yang tidak dilakukan? Wong tidak berbuat dosa, tidak berbuat kesalahan, tetapi harus menanggung derita. Ya tidak lain, ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus rela melakukannya karena ketaatannya kepada perintah Allah. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib karena cintanya bagi kita. Adakah di sini yang saat ini lagi kasmaran, Bapak Ibu? Ada yang lagi kasmaran? Ada. Lagi berbunga-bunga? Lagi jatuh cinta? Jatuh cinta itu indah rasanya. Waduh. Setinggi gunung pun akan dilalui. Sedalamnya lautan akan diseberangi. Kelelep kira-kira. Iya, asam di gunung, garam di lautan. Pasti nantinya akan bertemu di bodean. Iya. Saudaraku yang terkasih, kalau orang sudah jatuh cinta, masih otah ketoke apa lek wis kadung cinta niku nggih, ngoten nggih. Apapun akan dilakukan. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Kalau enggak karena cintanya buat kita, Tuhan tidak akan melakukan hal ini, Bapak Ibu. Bersyukur sekali kita sebagai para pengikut Kristus. Kita ini loh dicintai oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah dicintai oleh Tuhan, kira-kira apa yang harus kita lakukan saat ini? Alah Bu, ya saya kalau sudah dicintai itu biasanya nopo? Nopo biasanya jenengan dicintai? Loh, niki mboten nate dicintai napa dos pundi niki? Kak saya kalau sudah lali Pak,
Apakah yang masih ngomong soal cinta itu yang masih muda-muda saja Bapak Ibu? Ya jelas tidak. Yang sudah menikah lama apakah cintanya sudah pudar? Oh tidak. Jangan salah. Semakin lama pernikahan itu rasa cinta semakin niki kok ragu-ragu, kula nggih rada ragu-ragu jenengan niki. Semakin lama cintanya semakin iya. Lah wong ya wis pilih-pilihane lek semakin lama ya kudu semakin dalam, semakin besar. Nah, jika memang cinta ini semakin besar, panjenengan dicintai, maka kita juga harus mencintai. Jangan hanya mau menerima cinta saja. Iya, lek gelem nrimo cinta, ya kudu mencintai. Nah, kalau kita juga mencintai Tuhan, maka apa? Maka kita juga harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan ini tadi ada di dalam bacaan kita yang ketiga. Sebentar, saya bukakan ya. Di Ibrani 10 ayat yang ke-23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi di sini kita bersama-sama diajak untuk saling memperhatikan. Coba panjenengan sekarang dilihat tetangga kanan kirinya, monggo ditoleh dhisik. Nah, saling memperhatikan. Bagaimana tetangga kanan kirinya cantik-cantik, ganteng-ganteng? Oh iya, pasti. Kalau saya lihat dari sini semuanya berpakaian rapi, mesti ini kita nggih adus nggih. Adus napa mboten, napa mek nggih minyak wangi wis ndang budal ning gereja ngeten nggih. Iya, saya kira pasti mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bisa pergi ke gereja. Walaupun tadi hujan, tetapi saat ini luar biasa. Banyak yang datang ke gereja. Ya, mari kita memperhatikan saudara kita kanan kiri. Kira-kira tonggoku butuh apa? Kira-kira dulurku iki wis suwe ora ketok iki kene apa? Nah, kita bisa datang untuk berkunjung, untuk melihat bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Bukan kok hanya memperhatikan dirinya sendiri. Yo wes yang penting pokoknya aku wareg, pokoknya aku sehat, gak kurang. Dene wong liya kekurangan ya wis karep-karepmu ngoten nggih. Ya wis urusanmu nggih mboten ngoten Bapak Ibu ya. Sebagai orang-orang yang mewujudkan cintanya kepada Tuhan, maka kita juga harus saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Bekne ana dulure sing kesusahan, yang mengalami banyak pergumulan, ya jangan terus dadi rasanan. Mboten terus dirasani ngalor ngidul, ngetan mula. Tapi lek tiyang Majawarna mestine nggih mboten wonten sing seneng rasan. Jelas mboten wonten. Napa malih lek ten Lebet gereja, lek ten njabane gereja nggih. Aduh, mesti napa niki Pak Win?
Mboten ngertos kula lek pas ten jabone gereja, lek ten jerone mboten mungkin rasan-rasan. Leres nggih? Ya napa ngeten iki? Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih, jika ada saudara yang sedang bergumul mengalami sebuah permasalahan dan kita tahu tapi kita diam saja, apakah itu benar? Tidak. Tetapi ketika kita tahu, mari kita bisa mendorong mereka dalam kasih. Setidaknya kalau tidak bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, kita bantu dalam doa. Gak usah tambah diewer-ewer ngalor ngidul mboten, tapi didoakan. Kita meminta tolong kepada Tuhan supaya saudara kita ini bisa keluar dari masalahnya. Bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Nah, makanya harus diperhatikan ini saudaranya kanan kiri, depan belakang begitu ya. Kemudian apalagi di sini? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ada di sini yang berpemahaman bahwa wes aku gak usah nang gereja. Dek omahe sing penting atine percaya karo Gusti Yesus. Wonten apa mboten? Gak nang gereja ta? Gak usah wes. Wong Mas yo gak nang gereja, aku iku lho wis berbuat baik. Aku percaya mbek Gusti dan Tuhan itu tahu loh kayak saya ini percaya. Berarti saya tidak usah pergi ke gereja. Lek gak ngono, nang gerejane niku kala napa ten gereja? Kala Natalan, kala ondo-ondo, kala Paskah. Ngeten iki bek lho nggih. Biasane kula nggih mboten pati bek, kok kula mboten nggih. Mboten ngantuk berarti jenengan nggih. Biasane kula niku kebaktiane sore. Kadang nek sore niku nggih mboten pati bek biasane panjenengan. Dan semoga setelah ini ibadah-ibadah kita selalu penuh. Karena apa? Karena orangnya itu gak mikir aku gak nang gereja ya gak popo. Kenapa sih kok harus bertemu dalam persekutuan? Supaya kita bisa saling mendorong, saling menolong. Seneng napa mboten selek kepanggih dulure? Seneng. Apalagi kalau sudah lama tidak berjumpa, kita bertemu memberi senyuman saja, itu rasanya sampun ayem. Oh tibake dulurku iku gak nesu karo aku. Wah. Tibake dulurku iku sehat. Tibake dulurku iku berkecukupan. Dan kita bersukacita. Makanya di sini dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan sudah mendekat. Lah kalau hari Tuhan sudah dekat, berarti ibadah harus tambah mempeng begitu ya. Mboten kok tambah kolo-kolon ini ku diganti mek kolo tok ngoten nggih. Tapi harus tambah rajin untuk beribadah. Dan lebih utama lagi, ibadah itu tidak hanya di gereja saja, tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak mek ning gerejane tok sing rajin lho nggih. Tetapi dari gereja kita dapat apa? Mari kita wujudkan dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan kiranya melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, ketika Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya, saat ini kita yang menerima tugas dari Tuhan Yesus, menyebarkan cinta kasih-Nya, kita taat sebagai hamba, bahkan kita bersama-sama dapat terus mewartakan cinta Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh.
saat teduh selesai. Yang dikasihi Tuhan, marilah kita perbarui iman percaya kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Umat dipersilakan berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Umat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah waktunya kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Wujud syukur kita kepada Tuhan, karena di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan senantiasa menyertai di dalam pekerjaan kita masing-masing, juga keluarga kita masing-masing. Dan sebagai ungkapan syukur kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kita pada malam hari ini. Dan persembahan kita pada malam hari ini ada 2 kali rambahan. Untuk yang pertama adalah persembahan pada malam ibadah malam hari ini, ada 2 kantong, dan nanti setelah perjamuan kudus ada 1 kantong persembahan syukur. Ada firman Tuhan di dalam Alkitab yang terambil dalam kitab Yeremia 33 ayatnya yang ke-11, yang demikian bunyi firman-Nya. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Berdasarkan firman tersebut, marilah kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 291, kita pujikan baitnya yang pertama sampai selesainya persembahan dikumpulkan. Bersyukur semua
baitnya yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersahaja, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Jemaat yang terkasih, kita bersama-sama akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting, sebab Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya. Agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus di dalam Roma 6 ayat 5 yang demikian. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari PKJ 157. Bait pertama akan kita pujikan sebanyak 2 kali. Perjamuan yang kudus, maka
Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui perjamuan kudus Paskah. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darahnya. Kita memuji Tuhan. Tuhan sampai berapa kali? Aku
Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang memenuhi panggilan-Mu, terlebih lagi dalam perjamuan kudus-Mu. Kami tidak membawa kebaikan diri kami, tetapi kami membawa diri yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku." Terimalah. Terimalah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah. Setelah makan roti bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikannya kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku."
Inilah darahku yang telah tercurah bagi kamu. Sekarang minumlah. Saudaraku yang terkasih, roti telah tersedia bagi kita. Dan mari sekarang kita saling melayani saudara-saudara kita yang lain. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu, demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. 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 Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Sekarang makanlah.
Sekarang anggur juga telah tersedia di hadapan kita. Mari kita bersama-sama juga membagikannya untuk saudara-saudara kita yang lain. Terimalah. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Terimalah. Terimalah. Inilah darahku yang telah tercurah bagi kamu. Sekarang minumlah.
Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita karena kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan sehingga kita bersama-sama boleh ikut ambil bagian dalam perjamuan kudusnya. Mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita sembari kita memuji dari Kidung Jemaat 393, bait pertama hingga selesainya nanti. Betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa dan
Saudaraku yang terkasih, tiba saatnya bagi kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Doa syafaat itu artinya kita tidak hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga berdoa untuk sesama kita. Oleh karena itu, setiap orang pasti memiliki doa syafaatnya masing-masing. Kami berikan kesempatan untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Silakan. Inilah Tuhan, seruan syafaat kami di hadapan. Setiap kami datang kepadamu dengan pergumulan kami masing-masing, beserta dengan doa-doa kami. Kami serahkan semuanya dalam kuasa tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan saat ini, sebagai wujud ungkapan rasa syukur kami atas setiap berkat pemberian-Mu, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan bersama ini ya Tuhan dapat Engkau berkati, Engkau sucikan, sehingga semuanya akan berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui Gereja Kristen Jawi Wetan, dan terkhusus yang ada di Jemaat Mojowarno ini. Ya Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan di GKJW, baik itu di lingkup majelis Jemaat Mojowarno di tempat ini, maupun majelis daerah hingga majelis agung. Tuhan, berikanlah hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan kepada kami semuanya, sehingga kami bisa melayani dengan setulus hati kami, bahkan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bersama juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu yang ada di GKJW Jemaat Mojowarno, dengan berbagai macam pergumulan yang saat ini sedang dialami, baik yang saat ini sedang sakit. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesembuhan. Yang saat ini mengalami berbagai macam pergumulan di dalam kehidupannya, kiranya sinar terang kasih Tuhan yang akan menuntun mereka, sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik untuk setiap pergumulannya. Begitu juga bagi yang saat ini dengan sengaja menjauhkan diri dari persekutuan dengan Engkau. Panggillah mereka ya Tuhan, sehingga di lain kesempatan boleh bersekutu bersama dengan kami. Oh Tuhan Yesus, saat ini kami bersama-sama juga mengucap syukur jikalau ada di antara kami yang boleh bertambah usia, baik secara pribadi maupun perkawinan. Biarlah berkat Tuhan juga akan senantiasa tercurah di dalam kehidupan mereka semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk yayasan pendidikan maupun kesehatan milik GKJW, YBBK maupun rumah sakit. Biarlah semua dapat Tuhan berkati, sehingga baik yayasan pendidikan maupun kesehatan boleh mewartakan cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Saat ini kami tidak lupa juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Ketika kami bersama-sama saat ini baru saja melakukan pemilu, kami memohon kepadamu biarlah Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati setiap orang yang akan terpilih untuk memimpin bangsa dan negara kami, sehingga semuanya dapat melakukan tugasnya masing-masing seturut dengan kehendak-Mu dan membawa kebaikan
bagi kami semuanya selaku rakyat Indonesia. Inilah Tuhan seru dan doa permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama. Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudaraku yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan Allah selalu menyertai saudara. Kita pujikan menjulang nyata atas bukit Kala.
berkat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa, keselamatan Tuhan Yesus Kristus, dan pengharapan Sang Roh Kudus senantiasa ada dan menyertai kehidupan saudara-saudara sekalian, kini dan selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Demikian tadi Bapak Ibu, ibadah sudah kita bangun bersama. Terima kasih sekali lagi sudah mengikuti dengan hikmat. Dimohon Bapak Ibu duduk sebentar supaya Bapak Ibu majelis berposisi di tempatnya. Sebentar saja. Ya, kalau sudah monggo, yang depan bisa ke kiri ke kanan, yang belakang sudah bisa. Selamat malam, Tuhan senantiasa memberkati.